Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Ya, sebelum mulai berdoa dulu. Pimpin dengan KM-nya Rahma. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, sebelum kita mulai, kita ibu absen dulu ya. Ya, baik. Alifah, ada Alifah? Tidak ada. Ananda Aprilia? Hadir. Iis? Linda Sulfiani? Hadir. Ya, alhamdulillah ya, kita bisa diberi kesehatan sampai sekarang, bisa mengikuti pelajaran, bisa ketemu kembali. Mudah-mudahan kalian sehat selalu, ya, terhindar dari bahaya penyakit. Baik, kita mulai untuk pertemuan kedua ini. Kita sudah kemarin ada tugas ya dari Ibu. Tugasnya yaitu membuat kelompok ya, membuat kelompok. Satu kelompok ada 4 orang atau 5. Jadi membuat suatu suatu identifikasi tokoh sukses wirausahawan. Ada 3 orang. Kalian terserah mana yang kalian suka, tokoh wirausahawan mana yang kalian suka, boleh bebas. Dan kalian identifikasi sikap dan perilaku wirausahawan apa saja yang dia dapatkan. Baik, kelompok siapa duluan yang mau menampilkan presentasi ataupun hasil dari pencarian kalian? Siapa kelompoknya yang mau duluan? Kelompok Rahma dulu ya, Rahma ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bob Sadino dikenal sebagai pengusaha nyentrik dengan menggunakan pakaian baju lengan pendek, celana pendek, pakai topi lichen, dan sepatu. Mencerminkan kesederhanaan dalam menjalankan hidupnya. Bob Sadino hanya mempunyai pendidikan formal kelulusan SMK, pengalaman kerja 1 tahun di PT Unilever dan PT Jakarta Lioyid di Amsterdam dan Hamburg, kurang lebih selama 17 tahun. Dari hasil kerjanya menghasilkan 2 mobil Mercy, 1 dijual untuk beli tanah di Kemang dan mobil yang 1 sebagai usaha penyewaan dan tak lain supirnya Sadino sendiri. Beliau pulang dari Indonesia dan keluar dari pekerjaannya karena ingin usaha mandiri. Bob Sadino berpendapat setinggi apapun pangkat yang dimiliki, Anda tetap seorang pegawai. Sekecil apapun usaha yang Anda punya, Anda adalah bosnya. Belum lama usaha penyewaannya mengalami bangkrut karena kecelakaan yang mengakibatkan mobilnya rusak parah. Pada saat terpuruk dan depresi, seorang teman yang bernama Sri Mulyono Herlambang menyarankan untuk memelihara ayam. Beliau pun setuju dengan saran tersebut dan diberikan 50 ekor ayam ras oleh temannya tersebut. Di dalam pengamatan memelihara ayam, beliau mendapatkan ilham. Ayam saja bisa berjuang untuk hidup, tentu manusia juga bisa. Dengan ilham tersebut membuat beliau terpacu untuk usaha mandiri. Telur hasil peternakan dijual di lingkungan rumahnya di Kemang. Semua anggota keluarganya diikut sertakan dalam usahanya. Bob Sadino melarang istri bekerja karena prinsip Bob Sadino tanggung jawab keluarga ada di kepala keluarga. Dalam menjalankan usahanya banyak kritik pedas dan saran dari pelanggan dan pembantu rumah tangga yang ditampung dengan senang hati. Dengan prinsip hidup tersebut, dalam waktu hanya setengah tahun, usahanya maju pesat, tepatnya pada tahun 1999. Sudah memiliki supermarket yang diberi nama Chemchicks, dan tahun berikutnya menjadi direktur PT Boga Caturata, PT Chemfood, pabrik sosis, dan PT Chemfarms, atau kebun sayur. Hasil analisis dan sikap perilaku atau karakteristik. Yang pertama, mempunyai filosofi mendasar, seperti ayam saja bisa berjuang untuk hidup, tentu manusia juga bisa. Kedua, punya rasa tanggung jawab besar terhadap keuangan maupun dirinya. Ketiga, mempunyai ide atau gagasan langsung dilaksanakan dan bertindak. Keempat, dalam usaha melibatkan seluruh anggota keluarga, berarti Bob Sadino dapat memimpin dan mengelola keluarga. Terakhir, konsisten dalam menggelut satu bidang usaha atau line bisnis.
menganalisis karakteristik, sikap dan perilaku wirausahawan apa yang dipunyai oleh Bob Sadino. Misalnya apa dia pekerja keras, berani mengambil resiko atau gimana? Jadi dia tuh kayak pantang menyerah. Sebelumnya kan dia tuh kerja, terus menurut dia itu tinggi apapun pangkat yang dia punya, dia tuh tetap seorang pegawai biasa. Jadi dia milih untuk berhenti kerja. Terus dia jadi supir. Terus mobilnya kan kebakaran. Terus di situ tuh dia terpuruk depresi. Ada temennya yang ngasih saran buat ternak ayam. Nah di situ dia mikir, ayam aja bisa ngehidupin keluarganya, pasti dia juga bisa dong. Dari situ dia mulai usahanya dari bawah, melihara ayam. Pertama dia dijual cuman di sekeliling rumahnya, lama-lama dia punya perusahaan sendiri. Itu salah satu contoh kerja kerasnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menganalisis sikap dan perilaku atau karakteristik 3 pengguna sukses di Indonesia. Yang pertama ada Chairul Tanjung. Chairul Tanjung yang dikenal dengan singkatan namanya Siti. Di sisi lain, ia juga dikenal dengan sebutan si anak singkong. Chairul Tanjung adalah salah satu pengusaha sukses di Indonesia. Namanya tidak hanya dikenal di dalam negeri, tetapi juga hingga mancanegara. Saat masih kuliah, Chairul sudah mulai mencoba berbisnis kaos, buku, dan juga membuka jasa fotokopi. Kini, ia adalah pemilik City Group yang menaungi beberapa anak perusahaan seperti City Global Resorts, Transcorp, dan juga Bank Mega. Chairul adalah anak dari pasangan Abdul Ghaffar Tanjung dan Halimah. Ketika masa Orde Baru, perusahaan tempat ayahnya bekerja sebagai wartawan ditutup karena dianggap berseberangan dengan pemerintah. Keluarga Chairul terpaksa menjual rumah. Chairul kemudian tinggal di losmen sempit bersama orang tua dan 6 saudara lainnya. Ternyata, selain sebagai pengusaha, Siti pernah diangkat menjadi Menperekonomian pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tidak hanya itu, Universitas Airlangga Surabaya mengukuhkan Chairul Tanjung sebagai guru besar kewirausahaan pada 18 April 2015. Dari semua cerita, kita dapat menyimpulkan bahwa beliau memiliki sifat kerja keras. Beliau juga pantang menyerah walaupun sudah jatuh, dan beliau juga kreatif dalam menjalankan usahanya. Menurut kelompok kita, beliau itu memiliki sifat yang kerja keras. Beliau juga pantang menyerah pada saat rumah beliau dijual karena dekat dengan pemerintah. Beliau tidak menyerah begitu saja. Beliau juga memiliki kreativitas dalam menjalankan setiap usahanya. Baiklah, kita tutup saja ya pelajaran kita. Sudah semuanya tampil. Kita akhiri. Sebelum mengakhiri, sebaiknya kita berdoa dulu menurut agamanya masing-masing. Dipimpin oleh Rahma. KM, silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa dari hati mulai. Berdoa selesai. Cepat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya, waktunya sudah meluangkan waktu dan kesempatan saat ini. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat, bisa ketemu kembali, bisa bertemu tatap langsung ya. Baik Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.